Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep nastar lumer yang versi klasik seperti ini. Langsung aja kita simak bahan serta bagaimana cara pembuatannya. Untuk bahan yang pertama, saya ada 150 gram butter, kemudian 100 gram margarin, langsung dicampur menjadi satu. Setelah itu ini ada 90 gram gula halus. Gula halusnya dimasukkan sambil diayak ya, supaya tidak ada yang bergerindil. Setelah itu masukkan 3 butir kuning telur, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Ini bisa di skip kalau tidak suka ya. Setelah itu langsung saja diaduk menggunakan spatula seperti ini, atau pakai whisk juga bisa, atau mau pakai mixer juga bisa dengan kecepatan paling rendah. Ngaduknya sebentar aja ya. Ini saya ganti spatula menggunakan whisk sebentar supaya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan 3 saset susu bubuk. Kemudian masukkan 120 gram tepung maizena. Setelah itu langsung aja diaduk sampai semua bahan ini tercampur rata. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Ini adalah adonan dasar yang akan saya pakai membuat nastar. Ini tidak akan saya campur tepung dulu supaya nanti tidak kering, tapi seperti ini caranya. Saya ambil adonan dasarnya sebagian, mau sepertiga juga boleh. Jadi kalau kalian membuat adonan dalam jumlah banyak, bisa dipakai cara seperti ini. Jadi semua tepungnya itu tidak dicampur dulu, tapi diambil adonannya sedikit-sedikit seperti ini, kemudian dicampur dengan tepung. Dan ini saya ada menyiapkan 300 gram tepung terigu protein sedang yang sudah saya sangrai sebelumnya dan sudah dalam keadaan dingin. Kemudian ini akan saya ambil sedikit demi sedikit sambil diayak supaya tidak ada yang menggumpal. Jadi tepungnya tidak saya campur semua, tapi saya ambil terus saya campur sedikit demi sedikit sampai bisa dibentuk atau dibulatkan. Seperti ini caranya saya aduk. Jadi tidak saya campur semua ya, supaya adonannya itu tidak kering. Itu ada sebagian adonan yang dasar tadi saya taruh di situ dulu. Saya selesaikan dulu yang separuhnya ini. Ini saya tambahkan lagi tepung karena masih lembek adonannya. Saya tambahkan lagi. Kemudian saya aduk lagi. Nah, ini adonannya akan saya ambil sedikit apakah sudah bisa dipulung atau tidak. Kita tes seperti ini dan ternyata sudah bisa. Jadi saya stop dulu pemberian tepung, kemudian langsung akan saya bulatkan. Saya menggunakan sendok takar sebanyak 1 sendok teh. Ini saya ambil dulu seperti ini. Bisa juga ditimbang supaya ukurannya sama rata. Lakukan sampai adonan ini habis. Kemudian adonan ini akan saya pindahkan ke dalam mangkok karena akan saya tutupi dengan serbet supaya tidak kering saat dibulatkan nanti. Dan ini resep selai nanasnya, nanti saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Selanjutnya saya akan mengisi adonan nastar ini dengan selai yang sudah saya bulatkan sebelumnya. Sebelumnya saya tutupin dulu adonan yang belum dibulatkan atau diisi supaya tidak kering. Kemudian saya bulatkan, setelah itu langsung aja diisi dengan dengan selainya. Kemudian langsung ditutup adonannya. Setelah itu langsung dibulatkan lagi dan dipulung supaya permukaannya itu mulus. Dan ini hasilnya. Setelah itu langsung aja disusun di loyang. Ini saya pakai kertas baking ya, kalau nggak ada kalian bisa ngolesin loyangnya itu dengan menggunakan margarin. Dan ini akan saya ulang lagi. Lakukan hal ini sampai semua adonan habis dibulatkan dan diisi. Dan ini hasilnya, semuanya sudah saya bulatkan dan saya isi. Langsung aja di oven
dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini saya oven tanpa menggunakan olesan apapun, jadi di oven sampai benar-benar matang. Dan sementara menunggu nastarnya di oven, kita akan mencampurkan sisa adonan dasar dari nastar tadi dengan tepung, ini sisa yang tadi. Kemudian dilanjutkan dengan cara yang seperti tadi, dicampur sedikit-sedikit dengan tepung yang sudah disangrai. Jadi diberi tepung sedikit-sedikit sampai mendapatkan adonan yang pas untuk dipulung, jadi tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu lembek. Dan ini ada sisa tepungnya. Dari 300 gram tepung terigu tadi saya menyisakan sekitar 60 gram tepung terigu, jadi saya memakai sekitar 240 gram tepung terigu protein sedang yang sudah disangrai. Kemudian lakukan lagi cara yang tadi seperti ini, lakukan sampai habis, kemudian ulangi lagi dan diisi lagi dengan selai. Dan ini adonan yang pertama sudah masak, jadi ini harus didinginkan dulu sampai benar-benar dingin, baru kemudian diberi olesan. Jadi itu adalah salah satu tips agar olesan kuning telurnya itu tidak pecah atau retak. Dan ini saya akan membuat bahan olesannya. Saya memakai 2 kuning telur, kemudian saya memakai 1 sendok teh minyak goreng, dicampur aja. Setelah itu saya juga memakai 1 sendok teh susu kental manis, kemudian diaduk dengan menggunakan garpu. Setelah itu saya beri sedikit pewarna kuning telur secukupnya aja, kemudian diaduk dulu. Setelah itu akan saya beri sedikit vanila cair, ini bisa di skip ya kalau tidak suka, saya cuma memberi sedikit supaya olesannya itu tidak terlalu berbau amis. Kemudian langsung aja saya oleskan di nastar yang sudah benar-benar dingin. Dan untuk cara mengolesnya seharusnya untuk pengolesan di bagian atasnya itu cuman sekali, kemudian langsung dikelilingkan di bagian samping. Tapi karena saya memakai kuas silikon jadi agak susah, makanya saya ulang-ulang seperti ini. Terus dioles sampai semua nastarnya habis, selesai dioles. Dan ini semua nastarnya sudah selesai saya oles, kemudian akan saya ulangi pengolesan 1 kali lagi di bagian nastar yang paling pertama saya oles. Kalau kalian mau ngoles sampai 3 kali juga boleh, tapi kalau saya cukup 2 kali aja seperti ini. Dan jika sudah selesai dioles semua sebanyak 2 kali, langsung diangin-anginkan dulu sebelum di oven kurang lebih 15 menit supaya olesannya itu tidak terlalu basah. Kemudian langsung aja di oven kurang lebih 5 atau 10 menit. Kalau saya sekitar 15 menit supaya olesannya itu benar-benar matang. Dan ini dia hasilnya. Kalau kalian mau olesannya lebih berwarna coklat lagi, bisa di oven selama kurang lebih 20 menit. Tapi kalau saya tadi cuma sekitar 15 menit sudah cukup kering olesannya. Dan setelah dingin ini akan saya simpan di dalam toples. Tekstur dari nastar ini benar-benar lumer karena saya menggunakan butter yang lebih banyak ukurannya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa jika kalian suka untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib sama Rinda akan berbagi resep selai nanas untuk isian nastar. Langsung aja kita simak bahan serta bagaimana cara pembuatannya. Untuk yang pertama saya akan membuat selai menggunakan parutan manual seperti ini. Ini saya memakai 2 buah nanas berukuran besar yang sudah dibersihkan. Ini saya pakai nanas yang matang ya. Kemudian saya potong bagi 2 seperti ini.
Untuk parutannya ini ada 4 mata pisau ya, seperti ini. Saya akan pakai yang bagian ini. Kemudian langsung aja diparut. Dan untuk bagian tengahnya ini tidak saya buang ya, tapi tetap saya parut supaya nanti nanasnya itu tetap kelihatan teksturnya, jadi agak berserat gitu. Dan ini hasilnya akan saya timbang. Saya mendapatkan kurang lebih 1250 gram nanas parut. Dan untuk takaran gulanya saya memakai 100 gram gula pasir untuk setiap 500 gram nanas parut. Jadi saya memakai nanti kurang lebih sekitar 200 sampai 250 gram gula pasir. Dan ini saya masak dengan menggunakan api kecil, maaf api sedang. Saya masukkan tadi juga cengkeh dan kayu manis, dan saat masih berair seperti ini jangan terlalu sering diaduk, jadi bisa ditinggal. Tapi kalau sudah mengering seperti ini jangan ditinggal-tinggal lagi ya. Kemudian setelah itu saya masukkan garam setengah sendok teh, saya aduk. Dan setelah ini akan saya masukkan gula pasir. Dan ini saya masukkan gula pasirnya sebanyak 200 gram karena nanas yang saya pakai ini sangat manis sekali. Tapi kalau kalian memakai yang sedang, jadi bisa memakai takaran sebanyak 250 gram gula pasir. Ini saya aduk. Dan ini setelah gulanya masuk, nanasnya akan berair lagi karena gulanya mencair. Jadi setelah ini apinya dikecilin ya, dimasak dengan api kecil. Kemudian sambil tetap diaduk supaya tidak gosong, ini jangan ditinggal-tinggal lagi ya. Ini saya masak terus. Dan ini saya mau lihat dulu. Nah seperti ini masih ada airnya ya, jadi ini akan lanjut dimasak lagi. Ini akan saya aduk lagi. Dan ini dia hasilnya, airnya sudah mengering semua. Jadi akan saya matikan dulu api kompornya, kemudian setelah itu selainya akan saya dinginkan. Sebelum dibulatkan ini akan saya dinginkan dulu di suhu ruang kurang lebih semalaman, atau bisa juga di dalam kulkas. Kalau saya simpan di dalam kulkas. Dan ini selai yang sudah saya simpan semalaman di dalam kulkas akan saya bulatkan. Saya takar dengan menggunakan ukuran setengah sendok teh seperti ini. Bisa juga kalau ditimbang supaya ukurannya itu sama, tapi kalau saya cuma pakai sendok seperti ini. Kemudian saya pulung, saya bulatkan. Kalau tangan kalian saat membulatkannya agak lengket, bisa dikasih sedikit air di telapak tangan. Dan ini hasilnya saya susun di piring. Dan ini dia hasilnya, karena saya belum punya adonan nastar, jadi saya simpan dulu di dalam kulkas. Dan ini juga beberapa hari yang lalu saya pernah membuat menggunakan chopper. Ini saya pakai 5 buah nanas ukuran kecil, garam, gula, dan kayu manis serta cengkeh. Saya potong dulu seperti ini, saya bagi menjadi beberapa bagian. Tapi untuk hasilnya kalau menurut saya memang tetap lebih bagus menggunakan parutan yang manual daripada menggunakan chopper atau blender, karena kalau pakai parutan seratnya itu masih kelihatan. Dan semua nanas ini nanti akan saya chopper sebentar aja ya, jadi nggak usah terlalu lama supaya seratnya itu masih kelihatan. Meskipun hasilnya memang tidak seperti kita memakai parutan manual, tapi paling tidak kita bisa terbantu, jadi bisa hemat tenaga dan juga waktu. Dan ini dia hasilnya, langsung aja dituang ke dalam wajan, kemudian dimasak dengan menggunakan api sedang sampai airnya itu mengering. Dan kalau masih banyak airnya seperti ini nggak usah terlalu sering diaduk ya, jadi diaduknya cuma sesekali aja. Kemudian masukkan 4 buah cengkeh dan juga kayu manis, dan setelah itu langsung dimasak. Aduknya sesekali aja ya supaya nggak meletup-letup. Dan ini sudah setengah mengering. Kemudian setelah ini akan saya masukkan garam sebanyak
kurang lebih 1/4 sendok teh, dan juga gula pasir. Dan untuk standar gula pasirnya saya memakai 100 gram untuk setiap 500 gram kelapa parut. Ini saya memakai kurang lebih 300 gram. Setelah gulanya masuk, dia akan mencair lagi seperti ini, jadi tetap diaduk. Aduk menggunakan api kecil. Setelah gulanya mengering seperti ini, dan ini dia hasilnya. Kemudian langsung aja didinginkan, dan setelah dingin langsung dibulatkan menggunakan sendok takar yang 1 set seperti ini saya pakai yang setengah sendok teh. Setelah dibulatkan bisa langsung dipakai atau disimpan dulu di dalam kulkas. Baik, sekian dulu, dan insya Allah di video saya yang selanjutnya saya akan berbagi resep nastarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.